Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Masih di pembahasan haid ya. Telah dijelaskan bahwa ya, bagi seorang wanita dia ya, akan mengalami haid ya, pada setiap bulannya. Ini menurut mayoritas kebanyakan wanita. Ya. Jadi perbedaan antara darah haid dengan darah istihadah. Ya, jadi kalau darah haid dia warnanya merah kehitaman. Ya. Kemudian darah istihadah itu merah biasa seperti darah segar. Kemudian yang kedua, darah haid itu berbau ya tidak enak, busuk. Ya, kemudian untuk istihadah itu biasa, sebagaimana darah-darah biasa. Kemudian yang ketiga, darah haid itu ya keluar ya, dalam keadaan ya, menggumpal, kemudian pecah, mencair. Adapun darah istihadah dia keluar dalam keadaan cair, baru kemudian menggumpal. Nah, dan darah haid adalah tanda bagi seorang wanita yang beranjak balik. Adapun istihadah bukanlah sebagai tanda balik. Ya, ketika seorang wanita memiliki tamyiz seperti ini, bisa membedakan antara darah haid dan darah selain haid, maka dia duduk ya, yakni tidak melaksanakan sholat, puasa, yang memegang mushaf ya, selama dia haid. Nah, ini kalau dia mempunyai pembeda. Adapun kalau dia tidak mempunyai pembeda, maka dia duduk. Dia tidak melaksanakan sholat sebagaimana kebanyakan dari ya, wanita. Apakah itu 7 hari atau 8 hari sesuai dengan keadaan keluarganya dari kalangan wanita, baik itu ibunya atau kakaknya atau wanita yang lain yang masih dari kerabatnya. Kalau tidak ada, maka dari wanita secara umum, jadi sebanyak atau sekitar 7 hari. Baik, ini secara ringkas kaitannya dengan pembahasan darah haid bagi wanita. Kita masuk di pembahasan berikutnya, kitabus shalah. Ya, salat secara bahasa artinya doa. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salataka sakanan lahum." Sesungguhnya ya, salatmu untuk mereka adalah ketenangan bagi mereka. Jadi doa engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya adalah ketenangan bagi mereka. Pembahasan tentang salat di sini akan disebutkan oleh beliau tentang syarat-syaratnya. Baik, sebelumnya adapun salat ya, as-salatu secara istilah adalah al-aqwal wal af'al, ucapan dan perbuatan ya, makhsusah ya, yang khusus, yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan taslim atau salam. Ya, jadi ada ucapan dan perbuatan khusus yang disebutkan tadi. Kemudian beliau mengatakan taqaddama anna at-taharata min syurutiha, telah lewat pembahasan bahwa taharah itu termasuk dari syarat salat. Wa min syurutiha dukhulul waqt, dan di antara syarat salat yang lain adalah masuknya waktu. Wal aslu fihi hadithu Jibril alaihi salam. Ya, pokok pembahasan ini adalah hadis Jibril alaihi salam. Annahu amman nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi awalil waqti, bahwasanya suatu hari beliau mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal waktu. Jadi Jibril di depan, Nabi di belakang Jibril, ya, kaum muslimin di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhirih, dan juga beliau pada lain waktu mengimami Nabi di waktu akhir dari waktu salat. Wa qala, dan beliau mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, as-salatu ma baina hadainil waqtaini. Salat itu antara dua waktu ini, yakni waktunya dari awal sampai akhir ini. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi. Kemudian waktu-waktu salat disebutkan di sini. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala waktu dhuhri, waktu zuhur ya, idza zalat as-sam, apabila ya matahari telah tergelincir, wa kana dhillu rajuli katulihi, dan waktu itu bayangan seseorang itu sama dengan panjangnya. Jadi kalau zalatis syams, matahari sudah tergelincir, maka ya, nanti ya dari waktu itu, jadi kalau kita orang Indonesia berarti ke arah, dia condong ke arah barat, otomatis bayangannya ada di timur, sedikit saja sudah ya, sudah ada bayangan kita di timur, di sebelah timur ya, kita lihat ke bawah sudah ada bayangan kita di timur, maka sudah masuk waktu salat. Sampai mana? Wa kana dhillush rajul katulihi, sampai panjang bayangan seseorang itu seperti tingginya ya. Malam tahduril asra, selama belum waktu asar itu apa? Masuk ya, selama belum hadir sholat atau waktu asar. Apa itu waktu asar? Wa waktul asri malam tasfarra syams, jadi setelah bayangan sesuatu sama dengan tinggi ya, panjang tinggi benda tersebut, maka itu sudah termasuk akhir dari sholat duhur, otomatis masuk waktu sholat asar. Sampai kapan? Malam tasfarra syams, selama matahari belum menguning. Jadi sampai matahari menguning itu waktu asar ya, kalau sudah menguning sudah habis waktu asar. Wa waktu salatil maghrib, adapun waktu salat maghrib, malam yaghibis syafaq, waktu maghrib ya, dari matahari terbenam sampai hilang bulatan matahari itu, sampai apa? Hilangnya mega merah di langit. Ya, kalau sudah tidak ada mega merah di langit, maka naam waktu maghrib sudah habis, masuk padanya waktu sholat isya. Jadi waktu salatul isya'i ila nisfil lail, kalau sudah hilang mega merah, masuk waktu sholat isya sampai pertengahan malam ya. Baik, jadi demikian untuk waktu-waktu sholat. Kemudian wa waktu sholatis subah, waktu sholat subuh, min tulu'il fajri, dari ya terbitnya fajar shadiq, malam tatlu'is syams, sampai matahari belum terbenam, sampai matahari terbit ya, jadi selama matahari belum terbit masih ada waktu untuk sholat subuh. Baik. Kapan seorang itu ya dianggap sudah sholat pada waktunya, paling minimalnya wa yudrikul waqtas salat wa yudrikul waqtas salati bi idraki raka'atin, dikatakan seorang itu mendapati sholat pada waktunya dengan ya, paling minimnya adalah apa? Mendapatkan 1 rakaat dari waktu sholat tersebut. Jadi misalnya waktunya sudah mepet ya, dia baru dapat sholat 1 rakaat, kemudian habis waktunya, maka sudah dianggap sholat pada waktunya. Tentunya ini kalau dia ya ada udzur dalam mengerjakannya. Kalau tidak ada, maka naam dia tidaklah mendapatkan sholat pada waktunya, walaupun dia harus menggantinya. Baik, diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man adraka rakatan minas salati, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendapati 1 rakaat dari salat, faqad adraka shalah, maka sungguh dia telah mendapati salat ya. Wala yahilu ta'khiruha, dan tidak halal untuk seorang itu mengakhirkan waktu salat, atau ta'khiru ba'dihha an waqtiha, atau mengakhirkan sebagian salat dari waktunya, liudrin aw ghairihi, karena satu udzur atau yang lainnya, pada asalnya tidak dibolehkan. Illa idza akharaha, jadi kalau niatnya ini ya, niatnya sudah mau mengakhirkan, nggak boleh. Illa idza akharaha liyajma'aha ma'a ghairiha, kecuali dia mengakhirkan waktu salat ya satu dengan waktu salat berikutnya untuk menginginkan untuk menjamaknya. Tentunya ini apa? Fa innahu yajuzu li udrin, maka ini boleh karena satu udzur, min safarin, karena safar udzurnya, au matarin, atau karena hujan, au maradin, atau karena sakit, au nahwiha, atau yang semisal dari udzur-udzur yang dibolehkan dalam syariat kita.
wal afdalu taqdimus salati li awwali waqti.